Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. Will you marry me? I don't want to marry. Ano? Yun totoo. Oo nga. Excuse me, can you light me up? I don't smoke. O din, di ako smoke. I'm sure you drink. Kuya, I'll buy him a drink. Panoorin mo yan, ha? Huwag kayo mahuhulog sa mga yan. Ba't may picture ka pa ng ex mo? Memories yan eh. Bako talaga yun. Ano ba ang perfect date para sa'yo? Pinag-iisipan. Halos araw-araw kayo magkasama. Ano, saan napupunta yon? Pupunta yon doon, di ba? Ganda, di ba? Define the relationship. Halagad. Hindi pa pwedeng like lang muna. Kung kunwari tayo, hindi ako papayag iwan mo ako. Kunwari lang, ha? Kunwari lang. I love you. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Masih jomblo? Atau masih bertahan menjadi badut gebetan? Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini, Kamar Santuy akan menceritakan sebuah film dari Thailand yang berjudul Always Be My Bee, yang menceritakan dua orang yang mengalami patah hati pada saat yang bersamaan. Hingga pada suatu ketika, Tuhan mempertemukan mereka. Dan apakah hubungan ini akan berakhir seperti sebelumnya? Atau berakhir hanya di atas ranjang saja? Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun Kamar Santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuy lah. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menghadiri sebuah pesta ulang tahun dari anak temannya. Pria bertato di lengannya ini bernama Jack. Kayak nama Fucek Boy gitu ya. Diketahui pada saat itu, hanyalah Jack yang belum menjalani rumah tangga. Kemudian, Jack pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa dalam waktu dekat ini, ia akan segera melamar pacarnya. Tak menunggu lama lagi, seusai dari pesta ulang tahun tersebut, ia lalu bergegas ke sebuah toko perhiasan bersama dengan asistennya. Di sana, ia melihat sebuah cincin berlian. Para sa tunay na pag-ibig na wagas. Sin pun berpindah ke seorang wanita cantik yang mendapatkan pesan dari pacarnya untuk mengajaknya bertemu. Di mana hal tersebut membuatnya sangatlah senang, dikarenakan akan diberikan sesuatu. Wanita yang aduhai dan seksi ini bernama Tintin. Sementara itu, terlihat Jack yang sedang berhenti di tengah jalan untuk mampir membeli sebuah bunga yang ternyata di hari itu, Jack ingin bertemu dengan pacarnya di sebuah warteg untuk melamarnya. Setibanya di warteg tersebut, dengan semangat yang menggebu-gebu, Jack langsung melamar pacarnya tersebut. Akan tetapi naasnya Jack mendapatkan penolakan mentah-mentah dari pacarnya tersebut. Dikarenakan Jack yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tak sampai di situ, pacarnya tersebut pun mengatakan bahwa saat ini ia sudah nyaman bersama pria lainnya. Dan kemudian, pacar Jack itu pun lalu pergi meninggalkannya. Bangke lah ya cuy cewek kayak gitu. Kitanya berjuang, malah dianggap terlalu sibuk kerja ya. Oke cuy, lanjut. Skuy. Sementara itu, saat yang bersamaan, Tin terlihat sedang menunggu pacarnya di sebuah restoran. Namun, pacarnya tersebut hanya menitipkan sebuah barang kepada sopirnya untuk diberikan kepada Tin. Hal itu pun
sontak membuat Tin menjadi kebingungan. Dengan maksud dan tujuan dari pacarnya, tak berselang lama, ia pun mendapat sebuah pesan masuk dari temannya yang meminta agar Tin segera membuka Facebook pacarnya. Dan ternyata pacarnya Tin tersebut sudah memiliki hubungan dengan wanita lain. Sehingga hal ini membuat Tin sangatlah bersedih. Sungguh dua orang yang sangat miris ya. Singkat cerita, 6 bulan pun telah berlalu. Saat Tin bekerja sebagai tata rias foto model yang sedang mengadakan pemotretan di sebuah villa, dan secara kebetulan, ternyata villa yang Tin sewa adalah villa milik dari si Jack. Di scene inilah hari di mana awalnya Jack bertemu dengan Tin, yang ternyata dia sedang menenangkan perasaannya. Dengan gaya sok cool dan sok keren berkacamata merek Simbada, beserta juga membawa botol minuman cap orang tua, Jack pun tebar pesona cengar-cengir kepada Tin. Begitu juga sebaliknya, Tin pun memberikan senyuman hangat kepada si Jack. Udah sedikit kode-kodean nih cuy. Malam harinya, Tin yang sedang berkumpul dengan teman-temannya untuk membuktikan kalau dia sudah bisa move on dari mantannya. Tin kemudian mengeluarkan jurus rayuan semar mesemnya dengan cara mendekati Jack yang sedang serius nonton film Pemersatu Bangsa. Melihat mulusnya dan kecantikan dari Tin, Jack pun dengan sangat mudah untuk dilumpuhkan. Akan tetapi, karena terbawa suasana, mereka berdua pun lalu saling menceritakan kisah cinta mereka masing-masing. Ya, karena sudah merasa nyaman dan akrab, mereka berdua pun lalu bertukar nomor handphone dan berjanji akan bertemu di lain waktu. Nice meeting you, Jake. Nice meeting you, Tintin. Singkat cerita nih, Jack telah kembali ke kota dan langsung mendatangi ayahnya yang sedang berada di kantor. Setelah itu, Jack yang merasa kesepian lalu mencoba menghubungi Tin untuk mengajaknya bertemu di sebuah warteg khas Thailand. Dan ketika sudah di sana, ternyata Tin memakai baju super seksi. Sontak saja membuat Jack menjadi tidak fokus sambil melirik-lirik mata melipir ke gunung kembar milik si Tin. Gagal fokus dah atau autofokus pada satu titik yang menonjol itu cuy. Setelah itu, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke sebuah warung jamu. Di sana, Jack memberikan tantangan kepada Tin untuk mendekati pria tampan di warung jamu itu. Namun, semua yang dipilih oleh Jack tak ada satupun yang nyantol di hati Tin. Hingga sampai larut malam, mereka berdua pun melanjutkan petualangannya untuk pergi ke sebuah warteg. Di sini, Tin curhat kepada Jack tentang hubungannya dengan sang mantan. Bahwa ia sungguh sangat menyesal, dikarenakan saat itu tidak memperoleh status hubungan dengan mantannya, sehingga mengakibatkan mantannya itu telah ditikung oleh wanita lainnya. Namun, Jack pun mengatakan yang harusnya menyesal adalah mantannya, yang dikarenakan ia sudah meninggalkan wanita secantik bidadari. Widih, jurus buaya nih cuy, udah memancing mangsa. Udah mulai dikeluarin si Jack nih. Kayak sobat-sobat santuy ini ngeluarin jurus buaya kalau udah ngelihat gebetan yang ngasih kode tipis-tipis gitu ya. Oke cuy, lanjut. Skuy. Mendengar pujian itu, Tin pun langsung kelepek-kelepek. Meleleh cuy ke es krim. Wala naman, bakit? Mama mo. Besok pagi harinya, Tin pun mengajak Jack ke studio foto dan memperkenalkan Jack dengan semua rekan kerjanya. Dikarenakan Tin mengetahui Jack ini seorang fotografer profesional. Setelah itu, Jack juga mengajak Tin untuk berkunjung ke kantornya. Dari sini mereka berdua sudah terlihat semakin akrab.
yang dimana mereka berdua pun kini kerap bertemu untuk berpetualang dan menghabiskan waktu bersama-sama. Singkat cerita, setelah Tin selesai merias temannya yang akan segera menikah, seketika itu Tin merasakan kesepian. Lalu, ia pun mencoba menghubungi Jack dan mengajaknya untuk berkencan. Nah, Jack yang saat itu sedang sibuk, langsung membatalkan semua janjinya dan langsung saja tancap gas untuk menemui pujaan hatinya. Ternyata si Jack yang lagi falling in love ini sudah sampai duluan di tempat yang telah ditentukan. Dengan menggunakan kemeja yang rapi dan membawa setangkai bunga mawar. Hal itu pun seketika membuat Tin menjadi terpesona. Terpesona, aku terpesona. Ayo. Oke cuy, lanjut. Skui. Dan saat sedang makan, secara tidak sengaja, Tin menjatuhkan makanan yang tepat di atas gunung kembar semelohai miliknya. Jack pun refleks langsung ingin bergegas untuk membantunya. Akan tetapi, ia tidak bisa mengambilnya dikarenakan makanan tersebut jatuh di tempat yang Jack belum bisa jangkau saat ini. Cenggur lu Jack. Setelah selesai makan, Tin sangat senang dengan semua surprise yang diberikan oleh Jack. Setelah itu, Jack mengajak Tin ke studio foto pribadi yang ada di rumahnya. Kemudian Jack meminta kepada Tin untuk mengambil foto dirinya. Nah, saat difoto, Tin terlihat berpose bak seorang model majalah dewasa. Sehingga hal tersebut mengakibatkan sosis Thailand si Jack terbangun dari tidurnya. Dikarenakan terbawa suasana yang menegangkan. Dan untuk pertama kalinya, Jack akhirnya bisa menikmati hangatnya apem dan lembutnya gunung milik si Tin. Keesokan harinya, Jack yang sedang berbincang dengan asistennya. Asistennya itu pun menyarankan agar Jack segera memperjelas hubungannya bersama Tin. Mendengar hal tersebut, pada malam harinya Jack lagi-lagi mengajak Tin ke rumahnya. Akan tetapi, belum sempat membahas hal tersebut. Jack yang masih terngiang-ngiang dengan persilaturahmian sosisnya dengan apemnya si Tin, langsung mengajak kembali Tin untuk melakukan persilaturahmian yang penuh dengan semangat dan juga keringat. Singkat cerita, di suatu hari, Jack diminta oleh mantannya untuk bertemu di sebuah warteg. Yang terlihat saat itu, mantannya tersebut memiliki sebuah masalah, dan yang tak penting untuk diceritakan. Setelah itu, karena tidak mau berbohong kepada Tin, Jack menemui Tin dan mengatakan bahwa ia ditemui kembali oleh mantannya. Mendengar hal tersebut, Tin pun menjadi cemburu buta. Akan tetapi Tin yang sadar bahwa ia tidak memiliki status hubungan dengan Jack, hanya bisa memendam perasaannya tersebut. Setelah pertemuan itu, Tin curhat kepada teman-temannya. Ia menyadarkan kalau hubungannya dengan Jack tidak ada kejelasan sama sekali sejak awal. Setelah itu, dikarenakan Tin yang kesal dengan Jack, ia pun memutuskan untuk menemui mantannya. Nah, saat malamnya, dikarenakan seketika tidak ada kabar dari Tin, Jack memutuskan untuk datang ke rumah Tin. Akan tetapi, setibanya di sana, Jack harus kembali merasakan patah hati, dikarenakan melihat Tin yang sedang asik beradu cupang dengan mantannya. Beberapa hari setelah itu, mereka berdua pun memutuskan untuk bertemu di sebuah warteg. Di sana, Jack pun lalu mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya.
bahwa ia sebenarnya sangatlah mencintai Tin. Akan tetapi setelah mendengar semua hal itu, Tin pun hanya bisa terdiam saja, sehingga membuat Jack pergi meninggalkannya. Scene pun berlanjut. Terlihat Jack sedang berfokus mengambil sebuah foto pre-wed. Namun pada saat itu, Jack selalu terbayang-bayang dengan wajah dari Tin, dari setiap wanita yang ia temui. Nah, di saat Jack memandang foto dari Tin, tiba-tiba datanglah seseorang yang menemuinya, yang ternyata orang tersebut adalah Tin. Dan ia pun kemudian memberikan Jack sebuah boneka beserta setangkai bunga mawar. Di sini, Tin pun langsung membalas ungkapan perasaan dari Jack dengan mengatakan bahwa ia juga sangatlah mencintai Jack. Sehingga pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius dan tidak hanya sekedar hubungan di atas ranjang. Dan film pun berakhir. I love you more. I love you, Nabla. Oke cuy, bagaimana menurut sobat-sobat santuy tentang film kali ini? Romantis atau malah bikin pengen bersilaturahmi dengan mantan? Kok bahas mantan? Seperti biasa ya cuy, coret-coret di kolom komentar. Oke cuy, terima kasih sudah menonton Kamar Santuy dan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.